Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pranaw Gyanagio. Jadi, ini merupakan video part yang kedua. Oke, pada part yang kedua, kita bakal mengisi menu import data. Pada part pertama, kita sudah ngebuat kerangkanya. Ada home, ada import data. Sorry, ini bukan import data, saya perbaiki dulu sedikit. Saya perbaiki dulu sedikit ya. Di sini saya buat ini import data, di sini select variable. Sorry. Di sini select variable. Ini saya bakal close dulu. Di sini select variable. Oke. Ini select variable. Oke. Jadi pada part yang pertama kita sudah buat ada home, ada import data, ada select variable, ada result. Di video yang tadi part ke-1 ya, part kedua kita bakal mengisi menu di import data. Jadi kita di sini bisa mengupload data kita, misalkan ini punya data. Nah, jadi kita bakal ngebuat menu import data seperti ini. Saya akan jelaskan langkah demi langkah, insya Allah bisa. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Tunggu. Jadi ini saya close saja. Saya bersihkan dulu. Oke. Kita lanjutkan. Tadi di sini saya akan membuat di sini part kedua. Ya, misalkan part kedua. Sebelumnya kan kita sudah punya ada UI, ada server, ada www. Ini yang part pertama. Tinggal saya copy aja di part yang kedua. Oke, kita buka dulu yang part pertamanya. File open. Dia di desktop ya, kita kerjanya itu ada di sini. Ini yang part kedua. Nah, ini dia. Kita eksekusi dulu, kita buka lagi yang servernya, jangan lupa. Kemudian kita eksekusi. Nah, ini yang part pertama. Kan masih kosong ya. Sekarang kita coba mengisi untuk menu import datanya. Oke, nah pastikan teman-teman sudah menginstal paket namanya DT. Ya, kalau kita cek di sini di bagian package ya, DT. Saya sudah punya DT. Jadi paket DT ini di dalamnya ada fungsi untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Jadi teman-teman kalau belum install, diinstal dulu paket DT-nya di sini. Itu ya, diinstal. Pastikan kalau mau install internetnya diaktifkan terlebih dahulu. Jadi di sini saya bakal ngebuat library DT. Oke. Kalau kita eksekusi ya masih kosong, belum muncul apa-apa. Masih kosong ya. Sekarang kita mulai isi. Saya buka filenya dulu ya. Bukan ini, tapi ini. Oke, ini saya buka. Nah, pertama saya bakal copy kode ini. Ini kodenya memang sudah saya buat, nanti teman-teman tinggal copas aja. Ini saya pindahkan, ini kan tadi UI-nya ya. Saya pindahkan di bagian, nah kita fokusnya di import data nih. Kita kasih jarak dulu aja. Nah, ini kita kasih jarak, nah di import data dulu. Hup, nah di sini aja, Ctrl V. Nah, jadi isinya yang baru kita tambah ini. Ini yang baru kita tambah. Oke, jadi di sini saya mau ngejelasin sedikit ya. Jadi kegunaan perintah dari ini, coba kita eksekusi dulu biar mudah. Jadi sekarang kita sudah bisa lihat isinya di import data. Nah, sudah muncul dia. Nah, ini dia. Jadi, kota ini kan ada kota, ada choose.text, csv. Kota ini merupakan hasil dari kode yang ini. Nah, kode yang ini, ya, yang ini sama yang ini. Nah, ini dia. Itu ya. Seandainya kita import, ya, misalkan kita mau nyari datanya nih, misalkan datanya mungkin saya pindahkan dulu, ini saya copy dulu aja. Saya pindahkan di folder kerjanya. Nah, di sini saya taruh datanya. Kita coba import datanya, kita pilih ini, jalankan. Kemudian kita import datanya. Oke, kita eksekusi. Nah, dia belum muncul. Kita baru sebatas membuat kota ini. Sekarang kita akan membuat supaya datanya ketika diimport akan muncul ke sini.
Jadi kan tadi kan kita sudah menambahkan kode di UI.R. Sudah kita tambah kodenya di UI.R ini. Nah, di sini main panel ini yang di sisi kanan. Jadi kalau dieksekusi ini. Jadi kalau ini di bagian kiri nih sebenarnya. Ini kan ini saya highlight ini di bagian kiri nih. Nah, di bagian kiri ini. Sementara datanya nanti bakal ditampilkan di sebelah kanan. Itu berarti dia di main panelnya. Kita bakal mendefinisikan namanya tampilkan data. Berarti saya bakal copy kode servernya sebentar. Sini saya buat, sini ada server. Saya mau copy kodenya. Nah, ini dia. Saya copy, saya pindahin ke sini. Saya copy, saya close aja. Saya tutup. Kemudian saya buka servernya. Ini kan masih kosong, kita pindahin. Nah, ini dia. Coba kita eksekusi dulu. Berhasil nggak? Oke, sudah muncul seperti ini. Kemudian import data, pilih browse, buka datanya, open. Kemudian, jadi kalau misalkan ini nggak berhasil, datanya misalkan berserak, coba pilih semikolon. Kalau nggak berhasil, pilih yang tab. Ini kan masih berserak, berarti kita pilih yang koma. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengimport datanya, kemudian menampilkan datanya ke bagian yang sebelah kanan. Perhatikan bahwa datanya itu dalam bentuk CSV. Kalau kita buka datanya, itu ini data yang saya punya ini dalam bentuk CSV. Ya, jadi kalau kita lihat jenisnya, ini saya tutup aja. Ini saya close. Nah, ini datanya dalam bentuk CSV di properties ini .csv ya. Mana ya? Nah, nih nah kan CSV. Bisa juga datanya dalam bentuk teks ya. Ini tinggal kita copy. Kalau mau lihat dalam bentuk teks berarti kita buat file teks dokumen. Ini kan. Misalkan dataku ya. Kita pindahkan Ctrl V. Nah, ini kita save. Sekarang kita close. Nah, coba kita import ya. Kita eksekusi. Sekarang kita coba import datanya, tapi yang teks tadi di desktop. Di sini, sorry, bukan di sini yang part kedua. Nah, ini dataku yang teks. Kalau ini yang CSV, ini yang teks. Kita open. Nah, ini kan masih dempet nih, 65 dempet di angkanya. Maka coba kita pilih semikolon. Kalau nggak mau juga, coba kita pilih tab. Nah, berarti dia lebih cocok yang tab. Jadi kalau teks dokumen datanya, kita pilih tab. Tapi kalau CSV filenya, kita pilih yang koma. Nah, ini kan sudah berhasil muncul di sebelah kanannya. Itu hasil dari pengkodean yang ini, yang di server. Jadi, nah ini kodenya sudah saya buat sedemikian rupa ya. Nah, ini dia. Dari mana ambil file data ini? Saya bakal ngejelasin. Ambil file data itu dari sini. Nah, nih, di sini kan ada ambil underscore file underscore data. Ini, maka nama yang di sini harus sama dengan nama yang di sini. Nah, nih, itu ya harus match dia. Kemudian di sini ada nama pemisah variabel. Ini kan harus sama di sini pemisah variabel. Nah, ini dia. Ini pemisah variabel. Ini. Datapad-nya ini kan ambil file data, ambil underscore file data itu dari mana? Ini dari sini. Jadi ketika dieksekusi, nah ini kan dijalankan, dijalankan kan. Kemudian kan kita coba import ya, import, kemudian kita pilih browse, kita buka datanya, nah kan kita dapat datanya nih. Nah data ini sekarang menuju ke ini, ambil file data, kemudian disimpan di sini. Nah, apakah datanya kosong? Datanya kan nggak kosong, ada. Is null itu maksudnya kosong atau enggak? Nggak kosong, berarti bakal dibaca di sini. Nah, di sini kan ada pemisah variabel. Datanya itu, maksud dari kode ini, maksudnya datanya itu CSV atau teks dokumen. Nah, ini dia. Nanti P. Nah, P ini merupakan data yang sudah dibaca. Kemudian dikembalikan, return P. Nah, kemudian baru masuk ke sini, tampilkan data. Tampilkan data itu dari mana? Sebenarnya di sini. Nah, disinilah datanya ditampilkan di
DT output ini datanya ditampilkan di sini. Ini kan tampilkan underscore data. Maka dia akan tampilkan di sini. Jadi nama yang di sini itu kan harus sama dengan nama yang di sini. Nah, ini dia. Kalau nggak sama nanti nggak muncul datanya seperti itu. Kemudian ini dataku. Kenapa dataku? Karena di sini. Nah, ini merupakan apa ya? Fungsi untuk memberikan data yang sudah diimport. Dataku ini ya, dia di sini dia. Jadi dataku, ini kan dataku, dia akan memberi data ke ambil data. Kemudian ambil data ini baru ditampilkan dalam tabel. Makanya di sini namanya tampilkan data, di sini juga namanya tampilkan data. Oke, paham ya? Memang saya agak bingung, tapi kalau dipraktekkan terus lama-lama bakal jadi paham. Oh, ini maksudnya seperti ini. Jadi intinya, dataku ini akan menerima dataku ini, dia ngambil data dari sini. Ngambil data seperti ini. Jadi dia ngambil data di sini, kemudian dipindah ke sini dia. Oke teman-teman, demikianlah video dari saya. Jadi pada tahap ini kita sudah berhasil mengisi menu import data. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.